Kisah Nabi Idris alaihissalam melihat surga dan neraka. Setiap hari malaikat Israel dan Nabi Idris beribadah bersama. Suatu kali, sekali lagi Nabi Idris mengajukan permintaan. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka? Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu aneh, kata Israel. Setelah malaikat Israel memohon izin kepada Allah, dibawanya Nabi Idris ke tempat yang ingin dilihatnya. Ya Nabi Allah, mengapa ingin melihat neraka? Bahkan para malaikat pun takut melihatnya, kata Israel. Terus terang, saya takut sekali kepada azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan, iman saya menjadi tebal setelah melihatnya, Nabi Idris menjelaskan alasannya. Waktu mereka sampai ke dekat neraka, Nabi Idris langsung pingsan. Penjaga neraka adalah malaikat yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang mengerikan itu. Api neraka berkobar dahsyat, bunyinya bergemuruh menakutkan, tak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibanding tempat ini. Dengan tubuh lemas Nabi Idris meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Kemudian Israel membawa Nabi Idris ke surga. Assalamualaikum, kata Israel kepada malaikat Ridwan, malaikat penjaga pintu surga yang sangat tampan. Wajah malaikat Ridwan selalu berseri-seri dihiasi senyum ramah. Siapapun akan senang memandangnya. Sikapnya amat sopan, dengan lemah lembut ia mempersilahkan para penghuni surga untuk memasuki tempat yang mulia itu. Waktu melihat isi surga, Nabi Idris kembali nyaris pingsan karena terpesona. Semua yang ada di dalamnya begitu indah dan menakjubkan. Nabi Idris terpukau tanpa bisa berkata-kata melihat pemandangan sangat indah di depannya. Subhanallah, 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 ucap Nabi Idris berulang-ulang. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya bening seperti kaca. Di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang batangnya terbuat dari emas dan perak. Ada juga istana-istana pualam bagi penghuni surga. Pohon buah-buahan ada di setiap penjuru. Buahnya segar, ranum dan harum. Waktu berkeliling di sana, Nabi Idris diiringi pelayan surga. Mereka adalah para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang amat tampan wajahnya. Mereka bertingkah laku dan berbicara dengan sopan. Mendadak Nabi Idris ingin minum air sungai surga. Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali. Silahkan minum, inilah minuman untuk penghuni surga. Jawab Israel. Pelayan surga datang membawakan gelas minuman berupa piala yang terbuat dari emas dan perak. Nabi Idris pun minum air itu dengan nikmat. Dia amat bersyukur bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enak. Tak pernah terbayangkan olehnya ada minuman selezat itu. Alhamdulillah, 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 Nabi Idris mengucap syukur berulang-ulang. Setelah puas melihat surga, tibalah waktunya pergi bagi Nabi Idris untuk kembali ke bumi. Tapi ia tidak mau kembali ke bumi. Hatinya sudah terpikat keindahan dan kenikmatan surga Allah. Saya tidak mau keluar dari surga ini, saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti, kata Nabi Idris. Tuan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti, setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah, baru Tuan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang yang beriman lainnya, kata Israel. Tapi Allah itu maha pengasih, terutama kepada nabinya. Akhirnya Allah mengkaruniakan sebuah tempat yang mulia di langit, dan Nabi Idris menjadi satu-satunya nabi yang menghuni surga tanpa mengalami kematian. Waktu diangkat ke tempat itu, Nabi Idris berusia 82 tahun. Firman Allah. Dan ceritakanlah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya, 85-86. Pada saat Nabi Muhammad sedang melakukan perjalanan Isra, Miraj ke langit, beliau bertemu Nabi Idris. Siapa orang ini? Tanya Nabi Muhammad kepada Jibril yang mendampinginya waktu itu. Inilah Idris, jawab Jibril. Nabi Muhammad mendapat penjelasan Allah tentang Idris dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86, serta Surat Maryam ayat 56 dan 57. Mudah-mudahan bermanfaat.